Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin Bapak, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang transformator 3 fasa dan pengoperasiannya secara paralel. Baik, tugas ini untuk memenuhi mata kuliah mesin elektrik yang mana diampu oleh Bapak Insinyur Khairul Amrirosa, STMT. Oke, boleh di next. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Raffi Nur Hakim sebagai ketua kelompok, dan untuk anggota ada Pilda Alpian Aditya, ada Muhammad Gipari Adha, ada Rini Sargita, Muhammad Ihsan, Andre Ali Japa, dan Roland Rapiwan. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kepada pemateri satu untuk menyajikan materi kita pada hari ini. Pada penyaji dipersilakan. Baiklah, pada materi ini terdapat pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Next, pada latar belakang, transformator adalah suatu alat peralatan listrik yang digunakan untuk menyalurkan suatu tegangan listrik. Pada transformator ini terdapat dua jenis, yaitu transformator step down untuk menurunkan tegangan, dan transformator step up untuk menaikkan tegangan. Transformator sering digunakan dengan pengoperasian paralel, yang mana transformator bekerja sama melayani beban. Metode ini berguna untuk memenuhi kebutuhan daya yang besar. Next, pada pendahuluan terdapat rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja transformator 3 fasa dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, mengapa diperlukan pengoperasian paralel pada transformator 3 fasa. Yang ketiga, apa saja syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi agar transformator dapat dioperasikan paralel. Yang keempat, apa kelebihan serta keterbatasan dari pengoperasian paralel transformator 3 fasa. Next, di sini terdapat tujuan. Yang pertama yaitu untuk menjelaskan prinsip kerja transformator 3 fasa. Yang kedua, untuk memahami alasan pentingnya pengoperasian paralel transformator. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi syarat-syarat pengoperasian paralel transformator 3 fasa. Dan yang keempat, untuk menganalisis kelebihan dan keterbatasan dalam pengoperasian paralel transformator 3 fasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, terima kasih dari Saudara Ihsan. Jadi untuk pembahasan sendiri di sini kita ada pembahasan pertama yaitu tentang prinsip kerja transformator 3 fasa. Nah, di mana transformator merupakan peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah nilai tegangan maupun arus dari satu tingkat ke tingkat lainnya sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga. Yang di mana prinsip kerja transformator sendiri didasarkan dari hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik. Nah, kemudian energi listrik diinduksi dari sisi primer ke sisi sekunder melalui medan magnet pada inti besi. Dan kemudian dalam penerapannya, transformator 3 fasa dapat dihubungkan dalam beberapa konfigurasi, antara lain bintang atau Y, segitiga atau delta, atau zigzag, tergantung kebutuhan sistem tenaga listrik. Boleh next? Nah, kemudian ada poin 2 yaitu tentang pentingnya pengoperasian paralel transformator 3 fasa. Dalam pengoperasian 2 atau lebih transformator secara paralel, sistem tenaga memperoleh fleksibilitas yang lebih besar, baik dari sisi kapasitas, kontinuitas, pelayanan, maupun efisiensi operasional. Nah, ada beberapa hal yang harus penting dalam pengoperasian paralel pada transformator 3 fasa. Yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas suplai daya, yang dimana tujuan utama dari pengoperasian paralel adalah meningkatkan kapasitas suplai daya. Sebuah transformator memiliki beban daya tertentu, sehingga apabila beban meningkat melampaui kapasitasnya, maka diperlukan transformator lain untuk berbagi beban. Kemudian, 2, meningkatkan keandalan dan kontinuitas pelayanan listrik. Nah, di mana transformator yang terhubung paralel juga meningkatkan keandalan dan kontinuitas pelayanan listrik. Jika salah satu transformator dipadamkan karena gangguan atau pemeliharaan, transformator lainnya tetap dapat menyuplai beban sehingga sistem tetap beroperasi. Kemudian ada efisiensi operasi, yang dimana jika aspek teknis transformator terpenuhi, syarat teknis seperti impedansi, rasio tegangan, hubungan belitan, maka kerugian atau rugi besi, rugi tembaga, arus sirkulasi bisa diminimalisasi. Kemudian ada fleksibilitas operasi, yang dimana operator dapat menyalurkan beban ke beberapa transformator
secara bergantian, menyesuaikan dengan kondisi beban harian atau melakukan pemeliharaan tanpa menghentikan suplai listrik sepenuhnya. Boleh next? Kemudian nih ada syarat-syarat teknis transformator dioperasikan, yang dimana syarat-syarat tersebut harus dipenuhi agar transformator itu bisa berjalan dengan baik. Nah, diantaranya yang pertama yaitu perbandingan tegangan harus sama, yang dimana perbandingan belitan primer dan sekunder pada ketua transformator harus sama. Jika tidak, tegangan sekunder yang berbeda akan menimbulkan arus sirkulasi antar transformator dan menyebabkan panas berlebih pada kumparan. Kemudian ada polaritas transformator juga harus sama, yang dimana polaritas belitan primer dan sekunder harus sama sesuai. Jika polaritasnya berbeda, maka salah satu transformator dapat menjadi beban bagi transformator lainnya yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Kemudian yang ketiga yaitu impedansi harus sama per unit. Nah, tegangan impedansi pada keadaan beban penuh dari masing-masing transformator harus sama. Kenapa? Karena ketidaksamaan impedansi akan mengakibatkan distribusi arus yang tidak proporsional dan salah satu transformator berpotensi mengalami overload. Kemudian ada yang keempat, yaitu urutan fasa harus sama. Urutan fasa dari kedua transformator yang diparalelkan wajib sama, karena perbedaan urutan fasa akan menimbulkan beda potensial antar terminal sekunder sehingga arus pusar atau eddy current besar dapat terjadi. Kemudian poin yang kelima yaitu konfigurasi hubungan belitan harus sama, yang dimana urutan konfigurasi hubungan belitan primer dan sekunder misalnya YY, YD, DD atau DY harus sesuai. Selain itu, kelompok vektor grup yang menunjukkan pergeseran sudut fasa juga harus sama. Jika tidak, akan timbul beda fasa sehingga paralel tidak dapat dilakukan. Kemudian di poin yang keenam yaitu frekuensi kerja harus sama. Kedua transformator yang diparalelkan harus beroperasi pada frekuensi yang sama. Kenapa? Karena perbedaan frekuensi akan menyebabkan pembagian beban yang tidak seimbang dan arus sirkulasi. Dan yang terakhir yaitu ketujuh, rasio tahanan dan reaktansi bocor harus sama. Kenapa? Karena rasio antara tahanan dan reaktansi pada kedua transformator harus mendekati sama agar pembagian arus berjalan proporsional sesuai kapasitas trafo. Mungkin itu penyampaian dari saya lanjutkan ke penyaji selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan pengoperasional paralel transformator 3 fasa. Yang pertama itu meningkatkan kapasitas daya. Artinya, dengan 2 atau lebih transformator yang dipasang paralel, sistem bisa menyalurkan daya yang lebih besar dibandingkan hanya 1 transformator saja. Yang kedua, meningkatkan keandalan dan kontinuitas layanan. Jika salah satu transformator harus dimatikan karena gangguan atau perawatan, transformator lain bisa tetap melayani beban sehingga pasokan listrik tidak terputus. Yang ketiga, ada efisiensi operasional yang lebih tinggi pada beban seimbang, karena beban dapat dibagi rata, sehingga rugi-rugi bisa ditekan. Keempat, memberikan fleksibilitas sistem tenaga. Artinya, operator bisa lebih leluasa menyesuaikan konfigurasi operasi sesuai kebutuhan beban. Namun, selain kelebihan, terdapat juga keterbatasan pengoperasional paralel transformator 3 fasa. Yang pertama, itu ketidakseimbangan beban dapat menurunkan efisiensi karena ada transformator yang bekerja lebih berat daripada yang lain. Yang kedua, ada risiko teknis bila syarat paralel tidak terpenuhi. Misalnya, rasio tegangan atau impedansi yang berbeda bisa menyebabkan arus sirkulasi. Yang ketiga, kinerja transformator sangat bergantung pada konfigurasi belitan. Jadi, penyambungannya tidak sesuai bisa menimbulkan masalah. Yang terakhir, biaya operasional dan proteksi lebih tinggi karena dibutuhkan pengaman dan pengaturan tambahan agar sistem lebih aman. Baik, itu sekian dari saya. Saya serahkan kepada penyaji berikutnya. Oke, baik. Terima kasih. Sampailah kepada kesimpulan takhir yang dimana pada kesimpulan ini bisa dapat dilihat bahwa transformator 3 fase itu bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Dalam artian, dia berfungsi menyalurkan energi dari energi listrik tegangan tinggi ke rendah ataupun sebaliknya. Berbagai konfigurasi seperti Y, delta, zigzag, ataupun delta ke Y, Y ke delta, YY, delta, delta, yang dimana aplikasi dia pada konfigurasi koneksi tersebut sangat luas. Pengoperasian paralel diperlukan untuk meningkatkan kapasitas suplai daya, menjaga keandalan, meningkatkan efisiensi, serta memberikan fleksibilitas yang lebih bagus dalam operasi pemeliharaan. Kemudian di mana secara teknisnya seperti kesamaan rasio tegangan, impedansi, polaritas,
urutan fasa, dan konfigurasi belitan jika tidak dapat menimbulkan arus sirkulasi dan kerusakan. Kelebihan pengoperasian paralel itu meliputi peningkatan daya, efisiensi, fleksibilitas, sedangkan ada kekurangannya itu mencakup risiko teknis, ketidakseimbangan beban, serta biaya proteksi yang bisa dibilang itu cukup mahal. Baik, selanjutnya kepada penyaji selanjutnya dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu saran yang bisa kita lakukan ke depannya. Yang pertama itu kita bisa melakukan pemeriksaan dan pengujian teknis paralel transformator 3 fasa. Itu perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian rasio tegangan, polaritas, impedansi, dan urutan fasa. Selanjutnya, perencanaan kapasitas beban harus cermat agar pembagian dayanya seimbang, mengurangi rugi-rugi energi, dan mencegah ketidakseimbangan. Dan untuk operator dan teknisi perlu memahami konfigurasi belitan serta kelompok vektor transformator untuk menghindari kesalahan pengoperasian. Penerapan sistem proteksi dan monitoring modern penting untuk mendeteksi gangguan lebih dini dan meminimalisir kerugian peralatan. Dan untuk mahasiswa maupun teknisi teknik elektro, disarankan memperdalam teori dan praktik transformator 3 fasa guna meningkatkan kualitas serta keandalan sistem tenaga listrik. Cukup sekian, selanjutnya dilanjutkan ke moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyajikan materi kita pada hari ini. Baiklah, itu saja mungkin pemaparan materi terkait transformator 3 fasa dan pengoperasian secara paralel. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan semoga bisa teman-teman pelajari lebih lanjut dan bisa menambah ilmu pengetahuan dari teman-teman. Baiklah, itu saja penyampaian dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.